Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah apa? Salah. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Pesona kamu yang dia dan mereka bicarakan. Coba, let me check. Lupa tadi tuh aku sebenarnya tuh bukan ini judul temanya, tapi aku ganti lagi, diulang lagi, diganti lagi. Aku tuh selalu kayak gitu. Apa yang aku rencanakan terus aku ganti-ganti. Oh iya, pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Ya udah sih, diputar-putar aja sih. Lucu kan, pasti kalian ketawa nih. Bisa-bisanya udah on cam gitu kan, masih bingung temanya apa. Oke, ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontaknya itu ada di description box video ini. Dan aku ada ganti nomor admin aku ya, yang buat kontak yang baru. Oke, terus apa lagi ya? Udah, kayaknya itu aja. Kita mulai aja ya. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Tapi kenapa ya aku ngerasanya ada yang negatif juga deh. Tapi nggak tahu sih, aku belum lihat nih kartunya yang keluar apa aja. Pesona kamu. Kamu itu tuh sebenarnya ada satu hal di dalam diri kamu tuh yang bikin orang tuh takut atau kayak mengerikan. Tapi mengerikan ini mungkin dalam positif ya. Jadi kayak ini orang tuh nggak bisa disembarangin, atau nih orang kayak nggak bisa orang lain tuh seenak-enaknya sama kamu, atau nih orang tuh nggak bisa dipandang sebelah mata gitu. Ibaratnya ketika misalnya contoh di dalam karir teman kamu ini mengharapkan banget nih jadi manajer misalnya. Nah, dia ngerasa kamu tuh juga saingannya. Jadi orang lain menganggap kamu itu nggak bisa dianggap enteng gitu lah ya, nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dipandang sebelah mata, karena kamu tuh contoh orang-orang yang berpotensial ya, potensial apa aja sih. Jadi kamu tuh seseorang yang berpotensi lah gitu. Jadi kalau dibilang mengerikan atau menakutkan, nah karena kamu tuh sosok yang berpotensi menjadi sesuatu atau menjadi apa aja ya. Pesona kamu tuh kalau ngomong langsung to the point, dan apa yang kamu omongin tuh kayak tepat. Entah yang kamu omongin itu bikin orang sakit hati atau enggak, tapi apa yang kamu omongin tuh langsung nggak mencela-mencela kemana-mana, nggak basa-basi, tapi langsung tepat sasaran. Mungkin beberapa yang kalian omongin juga bener sih, atau kejadian ya, langsung tepat sasaran ke titiknya apa yang kamu bicarakan. Pesona kamu, banyak orang-orang tuh yang kayak pengen ngajak kamu ngobrol, ajak kamu komunikasi, bicara, entah lawan jenis atau siapa. Kalau lawan jenis sih kebanyakan yang ngajak bicaranya karena ada rasa tertarik. Tapi kalau misalnya bukan lawan jenis, kayak sesama gender gitu ya, entah dia lebih tua atau lebih muda, lebih ke ada sesuatu di dalam diri kamu yang mereka pengen tahu. Jadi kayak you are inspiration buat mereka. Ya, ada hal apa terus kayak mau tanya ini itu supaya gimana sih kamu bisa jadi kayak gini, gimana sih kok kamu bisa kayak gitu. Nah, mereka tuh jadi ngerasa terinspirasi sama kamu. Ya, makanya ada banyak hal yang pengen mereka tanyakan sama kamu. Ya, berarti kamu tuh punya beberapa kelebihan yang mereka pengen tahu atau mereka pengen mencontoh ya. Pesona lainnya adalah kamu tuh nggak takut ya katanya sama apapun. Sekalipun ada seseorang yang nggak suka sama kamu, ada seseorang yang kayak menyakiti atau bikin kamu marah, kamu tuh berusaha untuk stay true. Jadi kayak ya kamu berusaha menjadi diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak suka, marah, kamu bakal kasih tahu dan melawan kali ya. Tapi melawannya bukan yang balas dendam gimana, melawan dalam artian kamu kasih tahu apa yang kamu nggak suka ya.
Beberapa dari kalian itu bikin orang stres dan frustasi. Ini mungkin beberapa lawan jenis ya, kayak entah energi kamu membingungkan, atau kamu lagi marah, atau kamu silent treatment ke mereka, itu bikin mereka frustasi katanya. Karena diamnya kamu tuh bikin mereka pusing, bikin mereka bingung ya. Pesona lainnya adalah kamu itu selalu kelihatan banget memproteksi orang-orang sekitar kamu, terutama orang-orang yang kamu sayang. Kamu pengen make sure mereka tuh baik-baik aja, happy, sehat, dalam kendali kamu. Dalam artian bukan kamu pengontrol, tapi dalam kendali kamu memastikan mereka tuh baik-baik aja. Jadi protektor lah kamu tuh ya, menjaga dan melindungi. Pesonanya ketika kamu lagi happy, entah lagi happy atau enggak, tapi energi kamu tuh selalu kayak terlihat happiness. Nah, happinessnya kamu tuh kayak menularkan bagi sekeliling kamu, ya. Orang dekat kamu tuh jadi ikutan happy, senang, dan beberapa kalian emang kayak gitu sih, selalu seru, selalu happy. Jadi energinya tuh memancarkan ke orang-orang sekitar tuh ya ikutan happy. Kan ada orang tuh kalau lagi stres, punya masalah kusut, terus orang sekitarnya tuh jadi ikutan ih apa sih gitu, karena terserap energinya tuh nggak enak, negatif. Tapi kalau kamu tuh memancarkan auranya tuh aura yang positif dan happy, jadi orang sekitar juga senang sih ya, menyerap energinya tuh senang juga, terpancar aura-aura happinessnya. Sekalipun mungkin dalam hati kamu tuh kayak lagi sedih atau galau, tapi ya mereka lihatnya kamu happy aja sih. Pesonanya kamu tuh ada yang menjaga kamu ya, mungkin kamu punya spirit guides, atau orang-orang tau lah kamu ada yang ngejagain katanya, entah leluhur kamu atau siapa. Jadi kamu tuh sering banyak blessing, atau gampang memanifestasi sesuatu, atau kayak kamu suka terhindar atau jauh dari hal-hal apes lah gitu, kayak terjaga aja, kayak ada sesuatu yang menjaga kamu, jadi kamu jauh dari hal-hal membahayakan atau hal-hal mara bahaya. Kamu itu contoh-contoh orang yang sedikit red flag-nya. Aku nggak bilang kalian gak ada red flag, karena itu kayak nggak mungkin kan kalau manusia itu terlalu sempurna. Ibaratnya kalian itu kebanyakan contoh-contoh manusia green flag ya, manusia-manusia yang positif, jauh dari negatif, jauh dari kelakuan toksik, kelakuan negatif ya, selalu apa ya green flag tuh apa aja sih, hal-hal baik, hal-hal positif. Karakter kamu tuh kebanyakan kayak gitu ya. Entah apa ya, beberapa kalian tuh pintar nabung katanya, pintar mengelola uang, walaupun ada beberapa yang boros, tapi seenggaknya kalian tuh udah tahu bagaimana cara mengelola keuangan katanya. Dan banyak dari kalian tuh yang punya aset, punya simpanan, saving. Simpanan tuh bukan simpanan ini ya, simpanan tabungan maksudnya kak ya, atau investasi. Pokoknya udah cukup hebat lah dalam mengelola keuangan. Pesona kamu adalah kamu tuh suka bantuin orang berubah katanya. Orang tadinya tuh dari kepompong, dari nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, sampai dia tuh menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Pokoknya seseorang yang tadinya biasa-biasa aja tuh jadi berubah karena kamu berkembang, bisa mencapai apalah ya. Mereka tuh berubah itu tuh karena kamu, karena bantuan kamu, support kamu, karena kamu yang selalu mendukung. Banyak mereka yang berubah nih karena kamu, sekalipun dengan bantuan kamu dan kamunya tuh kayak kesusahan. Jadi kayak kamu bantuin seseorang, tapi padahal kamunya tuh kesusahan, itu kamu kayak nggak ada masalah gitu loh. Yang penting orang itu kayak happy, bahagia. Jadi kebanyakan kalian tuh suka mikirin orang ya. Iya, jadi seringnya tuh bantuin orang, mikirin orang lain. Jadi kayak kepentingan orang lain tuh di atas segala-galanya. Kayak diri kamu tuh di nomor 2 kan. Nah itu sih kurang ya kayaknya ya. Di mata orang itu pesona, tapi menurut aku it's not positif ya. Nanti kalau kamu terlalu baik jadinya kecewa gitu. Jadi ya pikirin diri sendiri juga sih, selain pikirin orang lain ya. Jangan sampai nanti udah terlalu baik terus kecewa, nanti kamunya sendiri sih yang sakit ya. Dan di sini pesona kamu adalah banyak orang-orang tuh yang kagum sama sifat kamu yang tenang.
Tenang bukan sembarang tenang. Jadi ini tuh lebih kayak level ketenangan kamu tuh di atas rata-rata banget ya. Jadi orang nih misalnya ya, bikin kamu kesel, bikin kamu marah, emosi, tapi kamu tuh kayak diem aja, nggak membalas, nggak marah-marah, nggak mencaci maki, nggak ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel gitu ya, nggak berkata rude yang kasar. Tapi orang malah jadi bertanya-tanya, kok nih orang diem aja, kok nih orang tenang-tenang aja, kenapa ya kok bisa kayak gini, kenapa mereka bilang kalian tenang, karena mungkin mereka membandingkan dengan orang-orang lain yang kalau udah dibikin kesel, dibikin marah tuh, wah pasti mencak-mencak banget gitu ya, pasti ngoceh, bla 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 di sosial media atau apa gitu ya, ngelabrak orang mungkin bisa juga. Tapi kok kalau kamu tuh kebalikannya, kok bisa diem gini aja ya nih orang. Saking kalian diemnya dan tenang, malah mereka tuh kayak bertanya-tanya, ini yang ini orang bener gak sih kok dibikin kesel kok kayak diem aja gitu. Jadi malah mereka yang perasaan rasa bersalahnya tuh makin besar karena kamu tuh malah diem aja. Mereka kebingungan dengan diamnya kamu, malah udah dibikin kecewa, sakit hati kok malah diem aja nih orang. Jadi level ketenangan kamu tuh di atas rata-rata manusia kebanyakan ya. Beberapa mungkin dari kalian banyak yang spiritual, jadi jatuhnya kalau orang-orang spiritual itu lebih bisa memahami manusia ya. Manusia tuh ya emang kayak gitu ya. Nggak semuanya positif, manusia tuh ya memang gak ada yang sempurna. Jadi ketika seseorang bikin kecewa tuh ya memang begitulah manusia gitu kan. Udah di titik acceptance kalau manusia itu memang menjengkelkan gitu ya. Kadang masalah kita tuh bukan datang dari diri kita sendiri, tapi kebanyakan dari manusia yang kayak gitulah ya bentukannya. Pesona kamu, beberapa dari kalian tuh banyak yang kreatif ya. Kelihatan nih dari apapun yang kamu kerjain tuh banyak lah itu hasil dari kreativitas kamu. Mungkin kamu ngelakuin sesuatu yang berhubungan sama seni, atau kayak apa ya, bisa dari konten, suka konten, content creator atau apa, mungkin ada yang di sini, atau suka hal-hal yang berbau digital atau berbau sosial media, atau suka seni lukis, seni musik atau apa, atau suka nyanyi. Banyak deh pasti di sini tuh yang apa berhubungan sama kreativitas dan seni-seni art ya. Mungkin beberapa suka art, seni dalam bercinta mungkin. Apa sih seni dalam ini, love life, maksudnya cara mencintai seseorang tuh gimana gitu loh kak. Suka ini deh. Nah, pesona kalian tuh orangnya mau berbagi katanya nih. Ada dari kalian tuh yang kayak misalnya marah ya sama seseorang, tapi kamu tetap aja melakukan hal baik ke orang itu. Bukan kamu lupa atau memaafkan, tapi lebih kayak ya udahlah tetap baik aja, sekalipun orang itu pernah bikin kamu sakit hati atau pernah bikin kamu kecewa, tapi kamu berbagi itu kayak ke seluruh orang sih, nggak mandang dia siapa, nggak memandang kasta atau apapun. Kalau kamu mau berbagi, kalau kamu mau baik sama seseorang ya baik aja, kamu nggak mandang siapa-siapanya. Pesona kamu banyak orang tuh yang gampang tuh, orang-orang nih kayak ngerasa punya chemistry loh sama kamu. Entah kamu sadar atau enggak, entah kamu sengaja atau enggak gitu ya deketin seseorang, tapi banyak orang yang ngerasa punya chemistry yang kuat sama kamu. Bisa lawan jenis, bisa juga kayak sahabat atau teman-teman kamu. Chemistry-nya tuh rasanya pas mereka butuh sesuatu, mereka tuh langsung ingatnya tuh kamu. Entah mereka butuh apa, tapi langsung ingat kamu. Ya, misalnya mau cari apa, aku pengen makan di resto ini deh, aku bingung tanya siapa ya, tanya si Raisa nih, dia pasti tahu. Nah, pokoknya apapun yang mereka pikirkan, langsung pikirannya itu kliknya tuh langsung ke kamu, mindsetnya tuh langsung ke kamu ya. Ini banyak juga kayak temen atau sahabat-sahabat kamu ya, yang ngerasa tuh punya chemistry yang kuat sama kamu. Jadi bukan lawan jenis aja, tapi lawan jenis juga ada sebenarnya. Dan malah kadang kalian yang bingung nih, orang-orang kenapa sih kayak cari-cari kamu terus, atau overthinking kamu, atau goda-goda kamu, sekalipun seseorang udah punya pasangan ya, suami atau istri orang gitu ya. Ya
kamu menarik sih. Ya, jadi mereka tuh ngerasa chemistry-nya strong sama kamu. Entah kamu punya inner beauty atau ketertarikan, keunikan tersendiri, tapi mereka ngerasa kamu kayak ada magnetnya gitu ya. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Kebanyakan yang dibicarakan ini ya, digosipin sama orang-orang tuh ini sih pencapaian kamu. Misalnya ya, contoh aja nih, kamu posting sesuatu di sosial media. Orang-orang tuh notice, ih keren deh, sekarang dia tuh udah ini. Sekarang dia tuh bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Dulu tuh mungkin ya kamu belum mencapai titik itu ya. Dan kebanyakan yang kamu capai itu sesuatu yang orang lain tuh gak bisa. Jadi kayak keunikan tersendiri aja gitu buat mereka. Ya. Pesona kamu yang dibicarakan, makin kesini kamu tuh makin positif dan banyak hal-hal penting yang terjadi dalam hidup kamu, tapi itu tuh hal-hal yang berkat yang datang ke dalam hidup kamu. Pesona kamu udah bisa menjauh atau cut off orang-orang yang negatif dan toksik juga. Jadi ketika kamu menjauh dari orang toksik dan negatif, ya aura yang terpancar dari kamu juga positif jadinya. Karena ketika kamu positif dekat sama yang negatif, pasti kena negatifnya juga. Ya karena apa ya? Karena kamu ntar jadi pusing, jadi stres, pasti negatif-negatif juga kan ujungnya kalau dekat sama yang negatif. Karena orang-orang negatif dan toksik itu pasti sadar atau nggak sadar pasti kita selalu kena masalah gitulah dari mereka. Makanya jadi ikutan negatif juga ya, jadi stres. Ketika kalian bisa cut off orang-orang itu, ya kamu jadi lebih positif pastinya. Pesona kamu di sini tuh banyak diri kalian tuh yang kayak reborn atau rebirth atau reborn, kayak terlahir kembali menjadi seseorang yang baru di sini. Ya, banyak kayak gitu. Pastinya terlahir kembalinya itu ya jadi lebih baik sih, ada peningkatan lah gitu ya, ada peningkatan jadi lebih baik. Terus kayak orang-orang tuh pusat perhatiannya ke kamu, kayak kamu lebih bersinar, lebih terang sekarang masa depan atau jalan hidupnya. Inilah jadi pusat perhatian orang, center of attention gitu. Si Raisa sekarang ini loh, si Raisa sekarang itu loh. Banyaklah hal baru yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi orang rasanya ini tuh kayak rebirth atau rebrand ya. Dan di sini pesonanya sama nih, ada kreativitas juga. Beberapa kalian tuh sekarang ya kondisinya dilihatnya ya sama mereka itu kayak jadi orang penting. Nggak tahu nih pentingnya dalam apa, tapi mereka bilangnya kamu tuh jadi orang penting sekarang. Udah punya ini juga, passion dalam hidupnya, udah tahu tuh arahnya kemana, dan orang tuh lihat passionnya kamu tuh di sini. Mungkin dulu kayak ya nggak tahu jadi apa, ngapain gitu, biasa-biasa aja atau nggak terlihat fokusnya apa, passionnya apa. Tapi sekarang orang rasanya kamu tuh kayak punya passion ya. Dan banyak orang yang mau deket sama kamu karena kamu positif, baik, tenang, kayak hidupnya tuh damai ya, bukan tipe-tipe troublemaker yang suka cari masalah sama orang. Jadi banyak orang tuh yang kayak mau main sama kamu ya. Kamu itu pesonanya punya rasa optimis ya, bukan tipe yang ya lihat nanti aja deh besok ya, jalanin aja. Enggak, kamu tuh punya rasa optimis. Jadi optimisnya kamu, ambisiusnya kamu tuh terpancar, atau orang-orang sekitar kamu tuh jadi ketularan rasa optimis dan ambisiusnya kamu. Dan banyak nih, ini sama sih, innovation tuh kayak hal-hal baru yang terjadi di dalam diri kamu, sama kayak yang tadi tuh ya, rebirth, reborn ya, terakhir jadi seseorang yang baru tadi. Pesona kamu tuh selalu berdedikasi ya, entah ke pekerjaan, apa yang kamu lagi kerjakan, apa yang kamu fokuskan, kamu tuh bener-bener totalitas di situ, all out di situ. Kelihatan gitu loh progresnya, entah kamu kasih lihat orang atau enggak progresnya, tapi hasilnya tuh kelihatan, bakal menjadi sesuatu. Dan ketika kamu melakukan sesuatu, kamu tuh bener-bener berdedikasi di situ. Jadi ketika kamu berhasil, sukses, orang ya sebenarnya udah nggak terlalu kaget, karena ya orang tahu
gimana usaha dan effortnya kamu untuk mencapai itu, tapi yang orang lihat tuh hasilnya ada gitu, sekalipun kamu nggak memberi apa ya, nggak kasih lihat progres kamu tuh sulitnya kayak apa jatuh bangunnya ya. Pesona kamu yang dibicarakan dia dan mereka. Healer tuh, beberapa dari kalian tuh ada jiwa healer tuh, yang tadi aku bilang kan di awal, kalian tuh banyak yang spiritual atau tarot reader atau dukun yang bisa, atau kayak apa, smart people, orang pintar gitu ya. Di society kita kan kalau kayak dukun-dukun orang pintar dibilangnya orang pintar gitu ya, kayak anak-anak indigo gitu ya kan, healer-healer atau light worker kayak gitu. Nah kalian tuh banyak yang healer, entah healer sebagai dokter, dokter yang benar-benar dokter gitu ya, atau ya kalian sebagai healer penyembuh, suka bantuin orang ya. Sebenarnya beberapa dari kita tuh pasti ya, basicnya itu pasti ada jiwa healernya atau ada energi healingnya. Misalnya nggak harus yang orang ini lagi sakit nih kamu bantu menyembuhkan, enggak, siapa tahu kamu juga bantu seseorang yang lagi move on, yang lagi healing dari luka, dari perasaan sakit hati, sedih, luka-luka batin. Itu bisa juga dari kalian nih, banyak yang healer ngebantuin ya. Dan kamu tuh punya hasrat, keinginan selalu pengen berbagi, bantuin orang, itu juga bisa dibilang healer ya. Pesona kamu itu ini nih, suka dan penyayang binatang katanya. Atau beberapa tuh kayak punya strong connection atau chemistry sama hewan-hewan peliharaan, sama binatang. Beberapa bisa komunikasi tuh katanya ya, secara intuitif. Ya mungkin intuisi kalian bagus nih. Kalau spiritual healer harusnya bagus nih intuisinya. Apalagi kalau sering lihat tarot ya kan, latihan-latihan itu pasti lebih peka ya intuisinya. Kalian juga orangnya apa sih, gampang ini, orang tuh pada percaya lah sama kamu istilahnya. Dan beberapa dari kalian juga suka kasih bantuan, kasih insight, pendapat, kasih petunjuk ke orang sekitar, baiknya tuh mereka kayak gimana ya. Intuisi kamu bagus sih. Beberapa mereka tuh kayak menjadikan kamu tuh part yang penting di dalam hidup mereka. Jadi ketika ada sesuatu yang penting, mereka tuh ingat kamu juga gitu ya. Tuh kan tadi aku bilang kalian tuh peka, more sensitif. Kalian tuh sensitif karena itu peka orangnya. Ini orang-orang spiritual sih, ini energinya ketarik. Spiritual, healer, intuitif, sensitif. Nah itu dia tuh ya, satu ini ya kan. You are becoming more sensitive and need to make change accordingly. Iya, kalian tuh banyak yang lebih sensitif, lebih peka sekarang, makanya lebih intuitif juga ya. Tuh kan, ada energi healing tadi tuh aku baru baca ini kan, apa, energi healing. Nah di sini tuh ada tuh energi healing katanya. Kalian tuh secara sadar atau nggak sadar pasti punya energi healing sih, kebanyakan setiap manusia. Cuma kayak kadar levelnya aja. Ada yang energi healingnya tuh besar, ada yang biasa aja. Yang biasa aja mungkin dengan kata-kata biasa aja tuh udah bisa bantu seseorang healing. Entah kata support secara verbal, atau kasih semangat, atau kayak dari apa sih, kata-kata motivasi yang kamu kasih ke seseorang gitu. Itu bisa aja kan jadi nambah jadi nambah rasa percaya diri seseorang ya, jadi kayak menambah support ke seseorang juga. Pesona kamu beberapa ada yang bisa main musik katanya, atau bisa nyanyi mungkin, yang berhubungan sama tadi sih, kayak seni-seni ya. Dan ada juga dari kalian pesonanya adalah banyak orang yang ngerasa terkoneksi sama kamu nih, rasa terhubung. Tadi sih yang kayak chemistry gitu ya, itu kan kayak koneksi-koneksi juga ya, punya chemistry, strong chemistry dan strong connection sama kalian. Pesonanya kalian tuh nggak gampang ngejudge orang lain ya, apa-apa juga dipertimbangin. Misalnya ada hal buruk nih, kamu tuh nggak langsung ngejudge orang, kamu lihatlah sisi baik, sisi buruknya dari dua sisi.
beberapa juga karirnya bagus nih. Jadi banyak orang yang kayak terinspirasi dan pengen mencontoh kamu sih. Banyak yang bilang kamu tuh bener-bener kayak seorang helper, bener-bener seneng banget bantuin orang katanya. Pesona kamu di mata dia dan mereka yang dibicarakan. Orang tuh banyak yang ngerasa terikat loh sama kamu, entah lawan jenis atau enggak, tapi mereka nggak bisa aja menjauh lepas, sekalipun mereka ada masalah, sekalipun mereka yang salah, tapi kayak susah gitu loh buat lepasin kamu. Beberapa susahnya juga ngerasa kamu tuh seseorang yang udah konten, ya seseorang yang udah apa aja tuh ada di kamu, entah kamu karirnya bagus, finansialnya bagus, entah kamu seseorang yang cukup abundance, jadi kayak mereka ninggalin atau jauh dari kamu juga kayak sayang, mereka yang rugi. Makanya banyak orang yang ngerasa terikat sama kamu di sini ya. Kadang malah kaliannya yang lelah deket sama orang yang negatif atau toxic, karena kan bawa energi ke kamunya nggak enak nih. Jadi kayak kamu udah males, tapi mereka tuh nggak mau jauh atau lepasin kamu gitu aja, kayak mereka ngerasa rugi gitu loh. Makanya beberapa dari kalian tuh suka diambil kayak orang-orang tuh kayak take benefit ya dari kamu, kayak mengambil manfaat dari kamu, dan kaliannya malah kadang nggak sadar kalau lagi dimanfaatkan. Sedih ya itu ya. Apa sih, jadi pembelajaran juga ya, jadi harus bisa bedain mana orang yang benar-benar tulus atau cuma cari manfaat aja di kamu, walaupun agak sulit sebenarnya ya kayak gitu, karena energi baiknya kita tuh sulit kalau kita stop. Kita pengen baik sama seseorang tapi orang malah jadi memanfaatkan ya, karena kita baik ke seseorang kan itu secara naluri sebenarnya kan, bukan yang dibuat-buat, tapi ya gitu ya, ketemu orangnya malah yang gak baik ya. Pesona kamu ini sih, beberapa kalian tuh misterius orangnya. Rasa misterius kamu yang orang tuh jadi pengen tahu tentang kamu lebih dalam lagi. Jadi kayak orang tuh ada yang terbayang-bayang tentang kamu karena penasaran banget ini sama orang ini gitu. Apalagi kalau kalian diam. Ada orang-orang baru yang penasaran sama kamu, tapi ada juga orang-orang yang udah kenal kamu penasarannya karena kamu tuh ngediamin mereka. Jadi mereka kepo aja gitu, kamu tuh kenapa sih gitu diamin mereka. Sebenarnya mereka tahu mereka salah, tapi mereka pengen tahu aja apa sih yang ada di pikiran kamu, apa sih yang kamu rasain tentang mereka gitu. Ini mungkin tentang lawan jenis atau orang-orang di masa lalu ya, mantan-mantan, orang-orang yang pernah menyakiti kamu ya. Jadi kayak mereka terbayang-bayang tentang kamu karena sifat misteriusnya kamu itu ya. Orang-orang yang udah menjauh dari kamu sih kebanyakan nih, kayak mereka curious about you tapi nggak bisa jauh dan lepasin kamu gitu aja. Pesonanya banyak lawan jenis yang ini nih cari-cari perhatian ke kamu, sekalipun kamu tuh nggak ngerespon atau nggak menanggapi, tapi mereka tetap aja pengen cari perhatian ke kamu. Dan pesona lainnya adalah banyak dari kalian tuh yang abundance, bener-bener kayak sejahtera, finansialnya bagus, dilihat karirnya bagus, mapan, pintar cari uang, pintar mengelola keuangan, pokoknya everything about finance ya, ini bagus katanya. Dan beberapa juga jadi tulang punggung keluarga ya, jadi mereka kayak respect lah ke kamu ya, gimana cara kamu memperhatikan keluarga kamu, gimana cara kamu bisa bantu keluarga kamu. Beberapa jadi tulang punggung kan, jadi ya respect itu juga ya. Nah, pesona kamu tuh baik ya, nih suka bayarin orang makan, suka traktir, suka suka ngejamu orang, kayak pengen kayak ya lebih kayak gitu sih. Mungkin suka beliin orang makanan juga, ini sesuatu tentang makanan sih, lebih ke situ. Kamu baiknya gitu, pengen berbagi ya, sharing, pengen ini sih berbagi berkat juga ya, tapi lebih ke soal makanan ini kelihatannya. Terus apa nih, pesona kamu, nah ini pesona kamu itu banyak dilihat sama orang-orang yang baru kamu kenal, orang-orang yang baru kenal sama kamu. Jadi dia pengen tahu tentang kamu, sekalipun kamu cuek, kamu biasa aja memandang mereka, tapi mereka pengen tahu sih. Jadi mereka langsung cari-cari kamu di sosial media, kamu gimana sih, apa aja sih yang kamu posting gitu, apa aja yang kamu upload.
Sekalipun kamu cuek, orang-orang baru itu tetap pengen cari perhatian kamu. Pesona kamu lainnya adalah selain lawan jenis, ada nih beberapa orang kayak di sosial media itu kayak kepoin kamu, kayak follower kamu, pengen tahu aja. Kayak ada sesuatu di dalam diri kamu tuh yang mereka tertarik gitu loh. Jadi kayak curious aja tentang kamu. Ada beberapa orang nih lawan jenis yang berkamuflase kayak mereka kepoin kamu, tapi mereka kayak nggak pengen kalau kamu tuh tahu mereka kepoin kamu. Jadi kayak mereka malu aja atau takut kalau kamu tuh tahu mereka kepoin mereka. Jadi mungkin beberapa pakai second account atau fake account ya. Oke, itu aja kayaknya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya ya. Oke, aku bakalan kasih yes or no question ya. Kalian siapin pertanyaannya apa, bebas apa aja, nanti aku jawab yes or no. Aku pengen bikin apa ya pertanyaannya. Jawabannya adalah yes. Oke, itu aja ya, geng. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye-bye.